Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dari kelas C, dan dari Prodi Agroekoteknologi Universitas Brawijaya. Video kali ini merupakan video pemenuhan tugas praktikum manajemen agroekosistem aspek tanah yang dibina oleh Kak Muhammad Rifki Al-Jauhari. Dengan anggota kelompok 2 yaitu Kezia Marito, Grafila Arliani, Putri Kusuma, Oscar Tegar, Laili Fitria, Mahan Darujoyo, Juan Fadlur Rahman, Zanzabila Anida, Juwita Zahrotun, dan yang terakhir Dian Septiana. Pada dasarnya, agroekosistem yang kami amati yaitu terdiri dari lahan polikultur, monokultur, dan agroforestry. Lahan polikultur yaitu lahan yang terdapat beberapa vegetasi tanaman untuk dibudidayakan, sedangkan monokultur hanya terdapat satu jenis tanaman untuk dibudidayakan. Yang terakhir yaitu agroforestry. Agroforestry merupakan lahan dengan penanaman pohon secara sengaja sebagai bentuk pengelolaan pepohonan dan vegetasi pertanian. Lokasi pengamatan yang kami gunakan yaitu lahan percobaan Jatimulyo untuk monokultur, polikultur lahan pertanian ubi forest, dan juga lahan pertanian ubi forest untuk agroforestry. Selanjutnya, lahan yang diamati yaitu pada lahan monokultur dengan komoditas tanaman yang dibudidayakan adalah komoditas jagung, di mana hasil pengamatan yang telah dilakukan diperoleh bahwa pada lahan monokultur tersebut memiliki berat isi yang tergolong sedang. Hal ini karena lahan diolah secara intensif sehingga menyebabkan tanah menjadi memadat. Semakin padat tanah, maka berat isi juga akan semakin tinggi. Kemudian tekstur tanah pada lahan tersebut masuk dalam kelas tekstur lempung berliat, serta konsistensi tanah di lahan tergolong agak lekat. Sedangkan dari karakteristik kimia, pada lahan monokultur ditemukannya tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara, di mana lahan dapat mengalami penurunan unsur hara ini seiring dengan semakin lamanya umur penggunaan lahan monokultur. Lalu dari karakteristik sifat biologi, pada lahan monokultur ditemukannya ketebalan seresa yang sedikit, begitu juga dengan understory-nya. Maka disimpulkan bahwa sistem monokultur merupakan sistem yang kurang sehat karena dapat menyebabkan lahan terdegradasi apabila lahan tersebut terus-menerus dilakukan aktivitas pertanian monokultur. Seperti halnya menurut Bunada et al. 2016 juga menjelaskan bahwa sistem monokultur dapat berdampak negatif terhadap sifat tanah karena dapat menyebabkan defisiensi unsur hara akibat kurangnya pengembalian residu tanaman ke dalam tanah. Selain itu, sistem monokultur juga dapat berdampak buruk terhadap mikroorganisme tanah yang merupakan indikator penting kesuburan tanah akibat kurangnya bahan organik yang terdapat dalam tanah tersebut. Lahan pertama yang diamati adalah lahan polikultur. Berikut merupakan hasil dari pengamatan fisika, kimia, dan biologi. Pada pengamatan fisika, hasil pengamatan berupa berat isi tanah sebanyak 0,69 gram per cm kubik, tekstur tanah lempung berpasir, dan konsistensi lekat. Pada pengamatan kimia, tidak ditemukan adanya defisiensi unsur hara. Dan pada pengamatan biologi dihasilkan ketebalan seresa setinggi 5 cm, ketebalan understory 5 cm, dan populasi cacing tanah 3 individu per meter persegi. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa lahan polikultur merupakan lahan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, pengamatan dilakukan di ubi forest. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kesehatan tanah berdasarkan aspek biologi. Adapun pengamatan dari aspek biologi ini terdiri atas ketebalan seresa, ketebalan understory, populasi cacing tanah, jumlah cacing, jenis organisme lain, dan bintil akar. Adapun untuk hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, maka agroekosistem agroforestry dapat dikategorikan sebagai agroekosistem yang sehat berdasarkan aspek biologi. Selain dikategorikan sebagai agroekosistem yang termasuk sehat, agroekosistem agroforestry ini memiliki peluang yang paling kecil dari terjadinya degradasi lahan. Selanjutnya yaitu karakteristik sifat kimia tanah yang dapat dilakukan dengan mengamati tanaman yang mengalami diferensiasi unsur hara. Bagian tanaman yang diamati pada video ini adalah bagian daun yang merupakan bagian daun yang menunjukkan tanda berupa bercak yang muncul pada tanaman. Berdasarkan tabel di atas, pada agroforestry tidak ditemukan adanya diferensiasi unsur hara. Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa agrosistem tersebut merupakan agrosistem yang sehat dan memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami degradasi lahan. Pengamatan aspek fisika tanah terdiri dari berat isi tanah, tekstur tanah, dan konsistensi tanah. Berdasarkan hasil perhitungan, berat isi pada lahan agroforestry tergolong rendah. Tekstur tanah yang didapat termasuk ke dalam kelas lempung berdebu dan konsistensinya termasuk ke dalam agak lekat. Setelah mengetahui pengertian dan karakteristik lahan yang terdegradasi, tentunya kita harus mengetahui solusi dari lahan yang terdegradasi tersebut. Solusi yang diterapkan, yang pertama yaitu manajemen tanah yang berkelanjutan, penggunaan benih yang tepat, melakukan rotasi tanam, penggunaan irigasi yang tepat, dan yang terakhir tidak menggunakan bahan kimia. Sekian penjelasan video dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.